Episode 56. Pulanglah kal, kasihan istri dan anakmu di rumah, pasti mereka tengah menunggumu. Ujar Pak Heru. Tapi Mama, Papa yang jaga. Lagi pula tadi Fajar menghubungi Papa, dia akan kemari bersama Anita. Potong Pak Heru. Baiklah Pak, aku pulang ya. Ujar Haikal. Ma, aku pulang dulu, besok aku akan kemari membawa istriku, bisik Haikal dan diangguki Bu Fatma. Untuk tingkat kesadaran Bu Fatma sudah mulai membaik. Hanya butuh pemulihan saja dan besok dia sudah bisa dipindahkan ke ruangan perawatan. Tapi untuk kakinya belum bisa berjalan karena ada benturan yang menyebabkan tulang di kakinya patah. Jadi masih ada pengobatan lebih lanjut lagi. Haikal tersenyum kecil karena mamanya sudah bisa menerima istri dan anaknya. Ini berita yang sangat baik untuk Haikal dan April nanti. Dia segera pulang, tak sabar untuk bertemu dengan istrinya saat ini menyampaikan berita bahagia ini. Haikal memarkirkan mobilnya di halaman rumah April. Tapi Haikal sedikit terdiam karena melihat April sedang berbicara dengan seseorang lelaki di teras rumah. Dia segera keluar dari dalam mobil. Satria dan Vino yang melihat mobil Haikal pulang segera keluar berlari memeluk papanya tersebut. Papa, pekik mereka bersamaan. Jagoan Papa sudah mandi? Tanya Haikal mencium dua bocah itu bergantian. Sudah. Jawab Vino cepat dan diangguki Satria. Haikal menatap ke arah lelaki yang terlihat menatapnya sinis. Siapa? Tanya Haikal. Kenalkan, ini Ferdi, mantan suami April dan ayah dari Vino. Ucapnya bangga seraya mengulurkan tangan. Haikal menyambut tangan lelaki ini dan terlihat lebih tenang. Haikal suami April. Jawab Haikal tegas. Tak ada raut wajah cemburu di wajah Haikal. Dia malah menampakkan kalau dirinya lah pemilik April dan Vino saat ini. Maaf Mas, aku harus masuk menyiapkan makanan untuk suamiku. Ucap April pada Ferdi. Tapi April, saya rasa kamu tidak punya kepentingan lagi dengan istri saya, jadi biarkan dia masuk. Tapi Vino anak saya. Sayang bawa anak-anak masuk. Ujar Haikal tak ingin melihat Vino ketakutan karena Vino tak mengenal pria di hadapannya ini. April mengangguk patuh dan segera menuntun Satria dan Vino masuk ke dalam rumah. Vino anak saya, ujar Ferdi. Selama ini kemana kamu sesudah menanam benih lalu hilang tanpa jejak dan sekarang datang untuk bilang kamu ayah Vino? CK. Pengecut sekali sebagai lelaki. Ketus Haikal membuat Ferdi sedikit tersindir. Vino tak mengenalmu. Saya sebagai ayah sambungnya tak pernah melarang kamu bertemu Vino, tapi harus dalam pengawasan saya. Bukan April, karena kamu tidak memiliki hak bertemu istri saya, lanjut Haikal. Kalau begitu izinkan saya membawa Vino. Pinta Ferdi. Membawa Vino? Bertemu pun seizin saya, apalagi membawa. Setelah luka yang kamu ciptakan menganga, kini kamu ingin datang menutupinya. Tanpa tahu kehidupan mereka bagaimana saat ini. Vino dan April sudah bahagia bersama saya, jadi tak perlu ada kamu di kehidupan mereka. Tegas Haikal. Saya rasa cukup. Saya sedang lelah sekali, silahkan pergi. Usir Haikal membuat Ferdi mengepalkan tangannya kesal. Ferdi memang datang karena mengetahui dari orang saat ini April dan Vino sudah bahagia.
Ferdi yang dulu memang pergi meninggalkan April dengan perempuan lain karena kehidupan mereka sangat susah dan ibu April sakit-sakitan. Haikal menutup pintu sedikit keras. Perasaannya saat ini tak karuan. Apa selama dia tidak pulang ke rumah lelaki itu sering datang atau baru kali ini saja? Haikal tak bisa menentang takdir kalau Vino memang bukan anaknya. Begitu juga dengan Satria yang masih ada Karin sebagai mama kandungnya. Tapi Haikal tak suka bila lelaki itu datang menemui istrinya di luar sepengetahuannya. Karena dulu saat dia bertemu dengan Karin di luar sepengetahuan Adele. Apakah April yang akan membalaskan karmanya pada Adele? Kepala Haikal berdenyut kencang, baru saja mamanya sadar dari koma dan kini malah ada masalah baru. Seakan Tuhan sedang mengujinya saat ini. "Mas, aku mau mandi dulu," jawab Haikal dingin. Berjalan ke arah kamar mereka. April tahu saat ini Haikal sedang tidak baik-baik saja. Tapi ini bukan kemauan April. Ferdi datang tiba-tiba hari ini. Dia pun sedikit terkejut. Tapi untuk mengusir Ferdi tidak mungkin karena April tahu bagaimana keras kepalanya mantan suaminya itu.